Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Aftari, NIM 1205001203441, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan rujukan. Setiap karya tulis ilmiah selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguatkan pendapat ataupun argumentasi yang dikembangkan dalam tulisan ilmiah tersebut. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam penulisan akademik adalah kemampuan mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki penulis. Lazimnya, penulis harus mampu menambah kemampuan ini melalui catatan berbagai pandangan atau data dari sumber lain sebagai rujukan. Dengan membandingkan argumen dan data yang sudah ada, penulis dapat memperkuat gagasan-gagasannya. Penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi dan gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Bila tidak, maka keterampilan intelektual ini akan berisiko menjadi satu plagiarisme. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Plagiarisme sering terjadi karena tiga hal. Yang pertama, karena penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tetapi sengaja tidak mengakuinya. Yang kedua, penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Dan yang ketiga, penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Sumber-sumber informasi dapat didokumentasikan dengan dua cara, yakni mengikuti sistem Harvard dan sistem tradisional. 1. Sistem tradisional. Daftar rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang intelektual dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir, sistem tradisional atau dikenal dengan sebagai sistem Chicago. Berikut ini beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi dari Lovell dan Moore. 1. Bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung atau consecutive. Bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama yang tidak sependapat atau selahan. 3. Bila referensi kedua yang tidak langsung atau non-konsekutif dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel dan referensi untuk karya oleh penulis yang sama tidak diselah. 4. Bila referensi dilakukan untuk lebih dari satu karya oleh penulis yang sama. Catatan akhir. Dewasa ini pereferensian dalam teks dan daftar referensi dengan model catatan kaki. Sistem tradisional mulai pelan-pelan ditinggalkan. Sebagai penggantinya, banyak penulis menggunakan catatan akhir. Dalam bentuk catatan akhir, cara penulisan lebih disederhanakan atau dimodifikasi. Sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis yang menganut sistem Harvard. Sebagai contoh, penulisan nama depan penulis hanya dalam bentuk inisial. Demikian juga sebagai penulisan volume dan nomor penerbitan ditulis vol dan no, mulai dihapus. Contohnya sebagai berikut. 2. Sistem Harvard. Dalam sistem referensi Harvard, setiap referensi harus 1. Ditunjukkan setiap kali kita menggunakan dalam teks. Ini disebut in-text referencing atau pereferensian dalam teks. 2. Didaftarkan sekali dalam daftar referensi atau bibliografi atau daftar kepustakaan.
dalam teks. Dalam sistem referensi, hafal setiap referensi harus 1. Nama keluarga atau nama akhir, nama paling belakang, penulis atau editor atau badan yang menerbitkan karya yang disitir. 2. Tahun publikasi atau edisi publikasi terbaru. 3. Nomor halaman bila diperlukan dan bila tersedia. Referensian dalam catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks, atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir harus ditulis dengan superscript. Sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan tradisional. Daftar kepustakaan. Daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga atau nama akhir penulis. Daftar ini memuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul referensi. Lazimnya cara menyusun referensi dan bibliografi sama. Julukan yang sering digunakan untuk menggantikan kedua nama ini di Indonesia adalah daftar kepustakaan. Terdapat perbedaan penggunaan antara referensi dan bibliografi. Referensi digunakan hanya untuk bahan-bahan yang telah dirujuk penulis untuk teks. Sementara itu, bibliografi mendaftar segala sesuatu yang dibaca penulis, meskipun beberapa bahan yang didaftarkan itu tidak dilakukan sebagai rujukan. A. Daftar pustaka untuk buku. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah buku disusun dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, penulis. Kedua, tahun. 3. Judul buku. 4. Penerbit. 5. Tempat penerbitan. Contohnya sebagai berikut. 1. Nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. 2. Tahun terbit diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. 3. Judul buku ditulis cetak miring, diikuti satu tanda koma. Huruf pertama tiap kata judul ditulis dengan huruf besar. 4. Nama penerbit yang diikuti satu tanda koma. 5. Tempat penerbitan diikuti sebuah tanda titik. Daftar pustaka untuk artikel jurnal. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah artikel jurnal disusun dalam urutan berikut. 1. Penulis. 2. Tahun. 3. Judul artikel. 4. Volume. 5. Nomor. 6. Halaman. Contohnya sebagai berikut. Pada contoh tersebut, 1. Nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial singkat nama depan penulis. 2. Ampersand yang menghubungkan penulis kedua dengan penulis terakhir. Tidak ada koma setelah inisial penulis kedua. 3. Tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. 4. Judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. 5. Judul jurnal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. 6. Volume jurnal. 7. Nomor edisi. 8. Nomor halaman dari artikel diikuti sebuah titik. C. Daftar pustaka untuk majalah. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah majalah disusun dalam urutan berikut. 1. Penulis. 2. Tahun. 3. Judul artikel. 4. Judul majalah. 5.
5. Hari dan bulan. 6. Halaman. Contohnya sebagai berikut. Pada contoh tersebut terdapat 1. Nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial, singkat nama depan penulis. 2. Tahun terbit diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. 3. Artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal, diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. 4. Nama majalah diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata nama majalah ditulis dengan huruf besar. 5. Tanggal dan bulan penerbitan. 6. Nomor halaman majalah diikuti sebuah titik. D. Daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Unsur penting yang diperlukan untuk sebuah publikasi elektronik bergantung kepada jenis publikasi tersebut. Akan tetapi, unsur-unsur yang lazim diperlukan adalah seperti disebutkan dalam urutan berikut. 1. Penulis, editor atau penyusun. 2. Tahun. 3. Judul artikel. 4. Judul jurnal. 5. Volume. 6. Nomor halaman bila tersedia. 7. Tanggal, bulan, dan tahun akses. 8. URL, baik keseluruhan atau hanya URL dari situs utama. Contohnya sebagai berikut. Pada contoh tersebut terdapat 1. Nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial, singkat nama depan penulis. 2. Tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. 3. Judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul harus ditulis dengan huruf besar. 4. Judul jurnal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. 5. Volume jurnal. 6. Halaman. 7. Tanggal, bulan, tahun pengaksesan. 8. URL dengan seluruh alamat dan diikuti sebuah titik tidak bergaris bawah. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai aturan rujukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.